salah satu kota yang sering dijadikan sebagai tujuan wisata banyak orang ini, dulunya tidak lepas dari tragedi kelam penjajahan bangsa kita. Ada begitu banyak jejak warisan peninggalan bangsa Belanda yang masih tersisa hingga saat ini. Oleh karena itu, tidak heran jika Bandung dinobatkan sebagai salah satu kota yang memiliki bangunan heritage bergaya Eropa terbanyak di Indonesia. Dengan gelar ini pula, kota Bandung banyak dikelilingi bangunan yang diselimuti rumor dan kisah mistis, juga suasana yang mengingatkan kita mengenai penderitaan para pribumi di masa lalu. Salah satunya adalah Rumah Kentang. Rumah Kentang yang berlokasi di kota Bandung, kawasan Bandung Timur, tepatnya di Jalan Aceh ini, sejak dulu telah menjadi sorotan. Dengan banyaknya desas-desus yang beredar mengenai asal-usul dan kemistisan bangunan ini. Kepopuleran Rumah Kentang dimulai sejak penayangan salah satu program televisi bernama Misteri Tukul Jalan-Jalan yang dipresentasi langsung oleh Tukul Arwana. Acara ini mengaitkan Rumah Kentang yang ada di Bandung dengan rumor bahwa dulunya di tempat ini pernah ada sebuah tragedi, jatuhnya seorang anak ke dalam kuali yang berisi sup kentang. Sejak saat itulah Rumah Kentang terkenal akan kemistisannya. Banyak orang yang juga sempat mengunjungi Rumah Kentang mengaku seringkali mencium adanya bau kentang dari tempat tersebut. Dari sana pula lah asal-usul nama Rumah Kentang mulai melegenda. Banyak rumor yang beredar. Rumah Kentang itu kenapa disebut Rumah Kentang? Katanya memang faktanya kalau orang lewat sini bawa kentang. Faktanya orang lewat sini bawa kentang karena beberapa tamu saya kalau bener gak sih dulu bawa kentang? Memang iya. Jadi katanya setiap lewat ini kan kita berada di perempatan di pojok ada lampu merah. Setiap berhenti di lampu merah pasti bawa kentang. Nah akhirnya beredar rumor karena dulu ada itu zaman Belanda dulu ada bayinya yang itu diasuh sama pengasuhnya terus kecemplung. Nah, apakah benar tragedi tersebut nyata adanya? Lalu jika iya, masihkah ada sisa jejak kematian sang anak di tempat tersebut? Lalu bagaimana bisa tempat tersebut kini menjelma menjadi sebuah restoran? Karena kemistisannya yang begitu terkenal, Rumah Kentang sempat diangkat menjadi suatu film layar lebar dengan judul Rumah Kentang pada tahun 2012. Faktanya, bangunan dengan nama Rumah Kentang tidak hanya berada di Bandung. Di dua daerah lainnya, yakni Jakarta dan Yogyakarta, juga terdapat bangunan dengan julukan yang sama. Rumor yang beredar mengenai seorang anak yang jatuh ke dalam kuali panas berisi sup kentang juga beredar di Rumah Kentang kawasan Jakarta. Namun, setelah mewawancarai salah satu pemilik yayasan Rumah Kentang, ternyata rumor yang beredar tidaklah benar. Tapi sebenarnya cerita Rumah Kentang itu sebenarnya awalnya di Jakarta kan, dari Jalan Dharma Wangsa yang jadi film. Nah, yang jadi film itu. Jadi sebenarnya cerita tentang ada perempuan, ada anak-anak Belanda itu peristiwanya di Jakarta. oh peristiwanya nggak di sini? Bukan di sini, nggak pernah di sini. Tapi dibuat sedemikian rupa dicocokologi, dicocokkan sama sini. Oke. Karena waktu itu Tukul menggalinya yang rumah ini, bukan rumah di Dharma Wangsa. Filmnya di Jakarta, kisahnya dibuat. Nah, tetapi karena ini kan kawasan ini daerah Belanda ya, ceritanya kan ada keluarga Belanda, nggak cocok juga kalau di Jakarta, lebih cocok di sini keluarga Belanda, karena kan film Danur itu juga noni-noni Belanda semua kan. Nah, jadi memang wilayahnya wilayah ini, jadi simpang siur ininya ceritanya, tapi ya sudahlah, apa yang dibuat cerita itu jadi karena sesuatu yang sering walaupun salah jadi benar diulang-ulang jadi satu kebenaran, yaitu awalnya disebut sebagai Rumah Kentang. Kami justru menemukan fakta bahwa rumah yang berdiri sejak 1908 ini tidak memiliki fungsi sebagai rumah tinggal. Jika saat ini Rumah Kentang menjadi sebuah restoran yang terkenal mistis di Bandung, maka pada tahun 1908 rumah ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Lalu,
Apa sejarah di balik berdirinya bangunan tua itu? Usut punya usut, bangunan yang saat ini populer disebut dengan Rumah Kentang dulunya merupakan sebuah bekas markas dari para pemikir hebat yang kerap kali disebut dengan Freemason. Lalu, apa sih Freemason itu dan apa hubungannya dengan Rumah Kentang? Freemason adalah sebuah organisasi yang di dalamnya merupakan perkumpulan para pemikir hebat dengan misi yaitu menghapus pemisah antar manusia. Dalam hal ini, agama. Anggota Freemason menganut agama yang berbeda-beda. Mereka beranggapan bahwa semua agama adalah sama atau semua agama adalah benar. Untuk masuk dalam organisasi ini tidaklah mudah, karena organisasinya yang tertutup dan penerimaan anggota baru begitu ketat dengan standar yang tinggi. Freemason diyakini didirikan pada tanggal 24 Juni pada tahun 1717 di Inggris. Walaupun asal-usul aslinya hilang tidak tercatat pada abad pertengahan. Sedangkan di Indonesia sendiri, Freemason sudah ada sejak tahun 1764, tepatnya di Batavia. Freemason mulai berkembang pada tahun 1800-an di pusat komunitas Eropa seperti di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Namun ketika Jepang mulai menduduki Indonesia, semua loji-loji Freemason dihentikan. Indic Mechanic District atau IMT yang diterbitkan oleh kaum Mason juga dihentikan. Ada beberapa tokoh pribumi yang pernah tergabung dalam organisasi Freemason. Di antaranya Husein Mutahar, sang pencipta lagu syukur, Raden Saleh, seorang seniman, dan Ketua Budi Utomo pada periode 1911 sampai 1914 yang bernama Pangeran Aryo Notodirojo, serta Dr. Raziman Widyodipuro. Back to the topic, apa sih kaitannya Freemason dengan Rumah Kentang? Menurut penuturan dari Bapak Dani Supangat sebagai Ketua Yayasan Pemilik Bangunan, Rumah Kentang yang sudah berdiri sejak tahun 1908 ini dulunya merupakan loji atau tempat berkumpulnya para anggota Freemason saat itu. Oke, jadi ini sejarahnya, ini rumah ini tahun 1908 berdirinya. Ya sama dengan Gedung Sate, SMA 3 Bandung, SMA 5 Belitung, pokoknya termasuk bangunan-bangunan lama, termasuk gereja Katolik. Ya. Nah, rumah ini dimiliki oleh sebuah perkumpulan. Nah, jadi ini sebenarnya ada satu organisasi namanya Freemason. Hal ini diperkuat dengan adanya arsitektur bangunan pada Rumah Kentang, khususnya pada bagian jendela. Seperti ada unsur persegi dan kompas yang memiliki simbolis atau arti, kejujuran, moralitas, dan transaksi yang adil dengan orang lain. Selain itu, pilar yang sudah ada sejak dulu ini juga masih dipertahankan hingga saat ini. Seperti halnya pohon, bangunan peninggalan Belanda satu ini kini telah menjelma menjadi sebuah resto bergaya vintage yang terkenal di Bandung. Tanpa menghilangkan unsur keaslian pada bangunan tersebut, nyatanya kini Rumah Kentang mampu menjadi tempat yang begitu diminati oleh masyarakat. Salah satu pengelola resto ini, Bapak Aris Buntara, juga mengatakan tak ambil pusing dengan banyaknya rumor mistis yang melekat pada jati diri bangunan tersebut. Pun tak ada strategi khusus yang diterapkan untuk menurunkan atau menghilangkan pamor rumor yang ada. Ia menambahkan, justru dengan adanya rumor yang beredar, menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi keuntungan tersendiri karena tak perlu melakukan promosi yang besar, mengingat ketatnya persaingan bisnis F&B di Bandung. Pengalih fungsian bangunan ini yang tadinya merupakan markas Freemason menjadi sebuah resto juga dikatakan pemilik tak ada alasan khusus. Resto ini benar-benar dibangun dengan pendekatan bisnis yang memanfaatkan kecirian bangunan yang melekat sebagai daya tarik pembeda. Kalau dari sisi restoran, saya kan pertimbangannya bisnis. Rumah ini untuk di Bandung itu yang pertama, itu cari restoran yang parkir luas kan nggak gampang. Itu dulu yang paling menarik dari rumah ini ketika mau dibikin restoran, pertama mau parkirnya luas.
Kita melihat wah ini kalau di konsep gini parkirnya luas. Dan juga ini di tengah kota, tapi suasananya tidak seperti di tengah kota. Akan sangat berbeda kalau di samping itu mall. Karena di samping itu ada lapangan, jadi suasana sejuk dan pohon-pohon. Nah itu yang bikin kenapa ini tertarik dengan Rumah Ketang, karena memang tempatnya sangat luar biasa strategis dan diperkirakan di dalam bayangan kita itu parkir katakan luas, yang mana restoran di Bandung itu parkir yang luas ada jarang, sempat kecil-kecil. Itu sih Rumah Ketang namanya sudah terkenal dulu, namanya sudah sangat terkenal, dan kita juga ikut nebeng terkenal dengan adanya film Rumah Ketang. Akhirnya kita bikin restonya juga resto Rumah Ketang. Kalau mungkin tempatnya resto nggak di sini mungkin ya belum seramai. Jadi ini resto yang istilahnya dari sisi bisnis itu sangat lengkap ya, strategis, ceritanya sudah terkenal dulu, kayak gitu. Strategis, cerita sudah terkenal dulu, rumahnya sudah terkenal dulu, dengan berbagai macam bumbu misterinya, ditunjang dengan makanan yang enak pula, itu yang penting.